saya rekam. Oke, here we go. So we are gonna talk about software, programming languages, and networking gitu ya. So what is a programming language? So a programming language is an artificial language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. Jadi apa itu bahasa pemrograman? Ya kalau bahasa Indonesia itu kan diartikan jadi menjadi bahasa pemrograman gitu ya. Jadi programming language itu adalah merupakan bahasa buatan, jadi artificial, jadi bahasa buatan yang didesain, yang diciptakan untuk mengkomunikasikan instruksi perintah kepada mesin. Jadi terutama ya pastinya komputer dalam hal ini gitu kan ya. Gitu kan. Programming language, jadi programming languages can be used to create programs that control the behavior of a machine and or to express algorithms precisely. Jadi bahasa pemrograman itu dapat digunakan untuk menciptakan program yang dapat mengontrol, ya maksudnya yang dapat mengontrol itu jadi mengatur behavior itu perilaku dari sebuah mesin atau untuk mengekspresikan algoritma secara khusus gitu. Behavior jadi behavior jadi kalau misalkan kita mau ngontrol atau kita mau mengendalikan sebuah mesin ya pasti kita akan menggunakan bahasa pemrograman gitu kan gampangnya misalkan kalian ingin mengendalikan tangan robot itu bahasa pemrograman mana sih yang kalian gunakan gitu kan. Ya kan biasanya kan menggunakan bahasa mesin itu adalah C++ gitu kan ya. Gitu. Oke. We can find bukan itunya salah too many ya, TOO ya, TOO gitu ya. Too many programming languages itu harus menggunakan S karena ini kan ada beberapa di sini ya. Misal seperti Pascal, C++, Visual Basic, Visual Fox Pro sama Java gitu ya. Oke, sampai sini mau tanya teman-teman? Any questions? Oke, kita lanjut itu kepada jaringan. Local Area Network atau sering juga disebut dengan disingkat dengan LAN. In short, we say LAN or Local Area Network. A local area network is the system whereby individual personal computers are connected together within a company or organization. Kemudian ada lagi istilahnya adalah wide area network. Wide area network, as the name implies, allows you to connect to other computers over a wider area. Jadi apa? Jadi misalnya jaringan ada di seluruh dunia. Contohnya paling gampang tuh ya internet gitu kan, wide area network atau kalian menggunakan misalnya Google cloud Google Drive gitu kan. Seperti itu gitu. Oke. Lanjut ya, teman-teman ya. Kalau ada yang bertanyakan silakan. So if 10 people are working together within an office, it makes sense for them for all of them to be connected to each other gitu. Kalimatnya ditambahin gitu ya. Jadi if 10 people are working together within an office, it makes sense for all of them to be connected to each other gitu. Jadi jika ada 10 orang yang sedang bekerja bersama-sama dalam sebuah kantor gitu ya. Jadi itu ya make sense. Jadi maksudnya masuk akal bahwa kesemuanya itu saling terhubung satu dengan lainnya gitu loh. Jadi mungkin kalian dulu pernah ngalamin nggak misalnya kalau di kantor dulu saling tuker-tukeran flash disk gitu kan ya. Ya copy dong file gitu. Karena apa? Karena masing-masing komputer itu ya sifatnya standalone berdiri sendiri, tidak terhubung dengan jaringan. Ya kan gitu, tidak terhubung boro-boro internet ya masuk ke jaringan aja enggak gitu kan ya. Nah, jadi dengan adanya jaringan ini ya teman-teman itu ya dari 10 orang ini bisa berbagi berbagi pakai untuk resource misalnya seperti printer atau mungkin pasti seperti modem atau bahkan juga misalnya seperti scanner gitu kan ya. Seperti itu gitu kan. So in this way the office can have a single printer and all 10 people can print to it. Jadi
di kantor ini ya apa ya semua ya, jadi apa namanya, satu counter itu bisa hanya punya satu printer aja gitu loh, dan semuanya terhubung ke printer yang sama gitu kan. In a similar way, other devices such as modems or scanners can so, dengan cara yang sama, jadi modem atau scanner juga dapat digunakan di jaringan gitu loh. Jadi kalau 10 orang ini juga bisa menggunakan modem atau scanner ini gitu loh. Juga untuk apa? Even more useful is the ability to share information when connected to a network. Jadi adanya kemampuan untuk saling berbagi informasi gitu loh. Gitu. Gitu, oke? Okay? Apa sih mau tanyain teman-teman? Oke, kita lanjut ya. So, computers in daily life. Jadi, komputer itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa ya, digunakan misalnya kayak di kantor, misalnya apa, untuk aplikasi accounting gitu kan ya. Atau mungkin ya untuk apa, untuk ya game, mungkin ya kan. Bahkan sekarang game juga sudah masuk mana ke smartphone gitu kan. Jadi, mungkin teman-teman lebih sering bermain apa game itu kan di apa di smartphone, misal contohnya pakai PUBG atau gitu kan ya. Jadi kan yang pasti mainnya itu kan di smartphone gitu kan ya. Atau mungkin kalau salah anak saya dulu pernah main apa Roblox gitu ya. Roblox itu dulu pertama main tuh di laptop saya gitu kan, atau di laptop istri saya. Kemudian ya karena dia punya handphone sendiri, dia udah mulai coba download apa Roblox gitu loh. And then next educational, jadi untuk apa, untuk ya untuk tujuannya tuh tujuan untuk apa pendidikan. Kemudian juga misalnya apa untuk online banking gitu kan ya. Terus apa lagi misalnya online banking misalnya apa kayak misalnya transfer atau mungkin hanya sekedar untuk ngecek saldo, saldonya udah apa udah masuk belum gaji, atau mungkin transferan teman udah masuk atau belum, atau bahkan nggak sekedar itu, tapi juga kalian bisa juga transaksi gitu kan, transaksi sifatnya non tunai melalui internet banking gitu. Oke, kemudian juga di supermarket. Nah, kalau misalnya di supermarket itu kalau kalian lihat kan apa namanya si kasir itu kan dia melakukan scanning ya, scanning untuk barcode ya. Jadi supaya apa? Supaya jadi salah barcode-nya itu kan menandakan item ini, salah item dengan harga yang tertentu. Misalnya apa? Kalian beli shampoo Lifebuoy ya kan, yang biru gitu kan ya, ukuran misalnya 350 mili. Nah, kemudian itu kan barcode-nya pasti berbeda dengan sampo Lifebuoy yang ukuran 500 mili yang warna biru. Gitu kan, walaupun sama-sama sampo Lifebuoy yang biru, tetapi karena kemasannya berbeda, itu pasti ya apa namanya barcode-nya akan berbeda gitu loh. Gitu kan ya. Kemudian ada lagi sampo Lifebuoy yang anti dandruff yang misalnya ukuran 500 mili itu ya pasti berbeda lagi barcode-nya gitu kan. Walaupun sama-sama brandnya Lifebuoy, tetapi karena SKU-nya yang berbeda, ya pasti barcode-nya juga akan berbeda gitu loh. Nah, sekarang yang lagi trending ini adalah ya WFH, working from home gitu kan ya. Ya bahkan juga misalkan kayak istri saya itu bisa pada saat dia di rumah, dia bisa mengakses komputer yang ada di kantornya gitu. Jadi ya cukup nyala komputer dinyalain, dia masuk gitu kan ya, menggunakan aplikasi tertentu, saya lupa pakai aplikasinya apa. Ya kemudian ya dia bisa tarik data, bisa kerja bisa menggunakan data yang sama. Jadi nggak harus save ke flash disk atau kirim ke email, tapi ya cukup itu oke disimpan di directory yang sama seperti itu kan. Tuh. Oke, kemudian juga ya internet ya pasti ya semua apa WFH ini ya dimungkinkan dengan adanya internet gitu kan. Misalnya gini kalau tiba-tiba kayak misalnya pernah kejadian itu dulu berapa bulan yang lalu tuh, bersebulan yang lalu tuh internet di rumah tuh drop ya, satu rumah tuh teriak semua. Karena apa? Karena ya kita kerja dari rumah ya kan. Saya apa ya ngajar dari rumah, terus apa lagi? Anak saya kan juga masih sekolah online ya kan, masih belajar online. Ya satu-satunya cara ya the one and only ya dengan bantuan ya dengan media internet gitu kan. Waktu itu sempat IndiHome-nya drop, wah udah deh tuh masalah itu kan, teriak satu rumah semuanya itu kan, komplain gitu. Ini kok IndiHome-nya pinter banget gitu ya, kok apa milih masalahnya kok di pagi hari, coba boya kalau misalnya di sore hari atau di hari Minggu kan masih mending gitu ya. Oke, lanjut ya, terus kerjaan intermezzo aja. Oke. Nah, mungkin ini yang paling dibenci sama teman-teman ya, sama saya juga ya.
Kalau komputer kena virus jadi akhirnya gimana gitu kan? Apalagi virusnya virus di jaringan nyebar gitu ya. Semua data kita hancur gitu apalagi kan. Ya semua data kita mau file PowerPoint, mau file Excel, file Word gitu ya, file Excel, semua apa ya mungkin kalian download film gitu ya kan. Apalagi misalnya film Korea, wah udah deh habis gitu kan. Teriak semuanya. Apalagi misalnya datanya nggak di backup itu sudah masalah. Ini pada kejadian sama saya gitu kan. Itu ternyata kena tuh virus apa ya? Waktu lupa saya dari setahun yang lalu. Jadi apa namanya ekstensinya berubah semua gitu loh. Mau Word, mau PowerPoint, mau Excel, ekstensinya berubah semua gitu loh. Udah gitu kan, udah nggak mungkin lagi dibalikin gitu loh. Oke, sekarang kita lihat computer virus. Viruses are small programs that hide themselves on your disk, both flash disk and your hard disk gitu kan. Unless you use virus detection software, the first time that you know that you have a virus is when it activates. Jadi memang pentingnya pentingnya apa namanya antivirus ya. Antivirus itu ya gunanya ini seperti ini. Tapi sayangnya kan terkadang mana yang lebih duluan muncul kan? Apakah virusnya atau antivirusnya? Pasti ya virusnya dulu kan. Virusnya muncul, baru muncul virusnya nongol, baru kemudian antivirusnya gitu kan. Nggak mungkin antivirusnya muncul kemudian baru virusnya muncul gitu kan. Ya sama aja kayak misalnya kayak virus COVID-19 gitu kan. Virusnya muncul lama, baru nanti setelah itu hampir setahun kemudian baru muncul vaksinnya gitu loh. Gitu. Different viruses are activated in different ways gitu kan. Virus yang berbeda itu diaktifasikannya dengan cara yang berbeda gitu. Oke. Next. Bunyinya kali. Sebentar, sorry. So, how do viruses infect PCs? So, bagaimanakah caranya virus ini menginfeksi atau menyerang komputer? Viruses hide on a disk, and when you access the disk, either a diskette or another hard disk drive over the network, the virus program will start and infect your computer gitu. Jadi virus itu bersembunyi dalam di hard disk. Pada saat kita mengakses hard disk tersebut, ya, zaman dulu ini sekarang udah nggak ada disket ya. Kalau dulu kan masih pakai disket ya. Jadi kan ya pokoknya di hard disk virusnya itu program virus itu akan teraktivasi gitu loh dan akan menyerang komputer kita gitu loh. So the worst thing about a computer virus is that they can spread from one computer to another, either via the use via the use of infected disk or flash disk or over a computer network including the internet. Jadi hal yang paling buruk dari sebuah virus komputer itu adalah virus ini dapat menyebar dari satu komputer ke komputer yang lain. Jadi entah itu dengan yang tadi ya tuker-tukeran disket atau tuker-tukeran flash disk gitu ya. Atau melalui jaringan komputer, ya jaringan di komputer di kantor gitu kan ya. Atau juga bisa melalui internet gitu loh. Oke, software copyright mungkin ini yang hal-hal yang sebenarnya yang agak suatu sih kalau agak kurang diperhatikan ya kalau kita sendiri. Buktinya misalkan ya kita ngomong satu aja misalnya kita lebih prefer membeli software bajakan atau termasuk diri saya sendiri juga kita ya daripada saya beli soal aplikasi statistik yang asli yang harganya jutaan ya udah mendingan saya beli yang bajakan atau saya download gitu kan. Gitu, ini software copyright. So, kita bicara ya kalau mengenai masalah hak cipta gitu ya. Ini kan berbeda dengan berbeda dengan misalnya apa? Misalnya berbeda dengan misalkan kayak OS-nya Linux. Linux itu kan sifatnya freeware. Freeware dalam artian apa? Freeware dalam artian bahwa ya source code itu dibagikan gratis gitu loh. Jadi ya paling ya kita hanya beli medianya aja gitu, beli media untuk
untuk melakukan instalasi Linux gitu kan ya. Shareware juga sama. Shareware itu jadi aplikasi yang gratis yang bisa di-share gitu kan. Gitu loh. Nah, soalnya seperti kata tadi Linux atau mungkin kayak Android itu kan sifatnya free gratis gitu kan ya. Ya kan ya kalian bahkan kalian download game, download TikTok gitu kan ya, download apa lagi tuh? Download aplikasi misalnya WhatsApp, download aplikasi apa lagi tuh? Facebook, Twitter atau Telegram semua itu kan sifatnya kan free gitu kan. Atau bahkan game yang kalian download itu kan semua sifatnya free. Bagaimana kalau misalkan kalian mau download game tetapi kalian harus bayar. Kira-kira kalian masih mau nggak gitu loh? Bayarnya murah gitu loh. Apakah kalian masih masih mau ya? Mendingan kalian pasti ya kemungkinan besar adalah saya yakin kalau kalian ya termasuk saya juga kalau saya mesti bayar, udah ntar aja deh. Ya kan apalagi cari seminar ada seminar yang gratis nggak? Kalau ada seminar yang gratis, kenapa gue mesti datang ke seminar yang gue harus bayar gitu loh? Gitu kan ya udah bayar mahal gitu kan. Mending kalau bayar cuma 20.000 doang gitu ya. Kebayar mahal 100.000 gitu ya. Terus dapat sertifikat nggak? Nanti Pak. Iya kalau nanti bisa diminta ya. Berarti belum ada kepastian gitu kan. Gitu ya udah mendingan pilih yang gratis. Apalagi ini temen yang ngadain sudah dikasih sertifikat gratis lagi sertifikatnya. Terkadang ada juga kan yang seminar atau webinar gitu ya. Oke, ngikutnya gratis, tapi kalau misalnya mau pengen dapetin sertifikatnya bayar, ya udah, mendingan cari yang lain lagi gitu kan ya. Intinya kan kita mencari yang gretong alias gratis gitu kan, yang wajar. Nggak apa, sebenarnya kita hidup di dunia yang memang ya seperti itu ya, mau aplikasi harus gratis gitu loh, ya kan. Lalu dari mana mereka bisa mendapatkan misalnya kayak dari mana Facebook itu bisa mendapatkan untung ya. Semua orang tahu kan Mark Zuckerberg itu salah satu orang yang terkaya di dunia gitu kan, ya kan ya karena ya berkat aplikasi Facebooknya gitu loh gitu. Oke, next. Copyright sih kalian bisa baca itu buat apa namanya. Nah ini kalau misalnya kayak copyright itu, if your computer holds information about individuals, then you have a moral and legal duty to treat the information with respect. In a free society, you have the right to ensure that information held about you is not abused. Oke, jadi itu software copyright sih. Berarti gini loh, misalkan gini, misalkan kalau kalian ya beli aplikasi, misalnya aplikasi misalnya seperti ke Microsoft Office, ya kan ada copyrightnya, berarti kan mesti bayar gitu kan ya. Kecuali misalkan ada apa namanya yang kayak misalnya yang edisi kampus gitu atau ya kan mungkin harganya lebih murah walaupun mungkin tidak semua fitur-fiturnya ada, tapi paling tidak fitur-fitur yang paling sering digunakan ada di situ gitu kan. Nah kemudian juga misalkan kayak beli Microsoft Windows gitu kan, ya misalnya untuk berapa user, nah itu kan usernya tuh harus dihitung gitu kan. Terkadang walaupun sebenarnya nggak harus ngitung banget, tapi di situ kan ya di situ ya kita harus ngikutin gitu. Soalnya mau berapa user nih gitu loh, gitu kan. Nah, itu kita mesti ngikutin seperti itu gitu. Oke, sampai sini ada tanya mungkin teman-teman? Kalau enggak, saya sih mau coba sedikit ya. Saya cuma cerita doang sih ini sebenarnya karena mungkin kalau teman-teman yang lebih ahli mengenai aplikasi atau mungkin bahkan teman-teman sudah pernah coba bikin aplikasi gitu ya. Saya mau coba hanya sekedar share aja ya. Correct me if I'm wrong. Kita sekarang sudah masuk kepada revolusi industri 4.0 ya, di mana penggeraknya itu adalah merupakan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini yang cepat gitu ya. Ya contohnya misalkan gini ya, seperti yang saya jelaskan di awal, misalnya dengan adanya gambar orang yang kemudian mukanya itu bisa digerakkan seolah-olah gambarnya itu hidup gitu, seolah-olah ya kayak misalnya almarhum Mbah Boys itu kembali hidup gitu. Itu dengan adanya bantuan artificial intelligence gitu loh.
Okay. So, what is artificial intelligence? Apakah artificial intelligence itu? So, jadi sebenarnya intinya adalah artificial intelligence adalah bagaimana kita bisa menggunakan komputer untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Atau untuk supaya kita bisa membuat decisions yang dapat diambil secara otomatis. Jadi berdasarkan dari kondisi-kondisi yang ada gitu loh. Jadi jadi dengan melihat surroundings, dengan melihat fakta-fakta yang ada, kemudian kecerdasan buatan ini dia bisa mengambil keputusan gitu loh, bisa take action gitu loh. Misalnya kayak gampang adalah mobil ya, mobil yang tanpa supir. Di situ kan sebenarnya keputusannya adalah keputusan sangat kompleks kan, bagaimana si aplikasi mobil ini dia bisa berjalan dengan kecepatan tertentu gitu kan ya, kemudian berada di jalur kiri ya kan, atau dia harus melakukan pengereman mendadak, semuanya itu kan keputusan yang sifatnya kompleks kan gitu kan nggak mungkin aja misalkan mobilnya tiba-tiba ngerem mendadak padahal di depannya kosong gitu kan, masalah jalan di depannya kosong nyaris tanpa ada hambatan gitu kan. Atau mungkin juga nggak mungkin aja mobil ini tiba-tiba dia harus ngegas gitu ya, atau bahkan full speed dan dia tidak bisa tidak berhenti pada saat lampu merah, itu kan akibatnya akan sangat fatal gitu loh. Oke, kemudian juga ada beberapa sebenarnya limits of artificial intelligence. Jadi ini kekurangan dari artificial intelligence gitu loh. Memang ini yang masih dalam tahap perbaikan saat ini gitu kan. Nah, kemudian juga ada dua pendekatan artificial intelligence gitu ya yang utama. Yang pertama adalah logic and rules based approach. Jadi berdasarkan dari logika dan juga berdasarkan dari aturan-aturan sudah ditetapkan sebelumnya gitu loh. Lalu yang kedua itu adalah machine learning, pattern based approach gitu loh. Pattern based approach itu jadi sebelumnya itu sudah kalau misalnya pattern based approach ini adalah ya, saya berjelasnya satu dulu aja kali ya, karena ini saya saya hanya menjelaskan secara sekilas, jadi saya tidak akan menjelaskan in details mengenai masing-masing hal mengenai logic rules itu misalnya contohnya seperti apa, tapi saya menjelaskan secara at a glance, jadi secara umum. Logic and rules based approach itu jadi dia merepresent proses atau sistem yang menggunakan aturan-aturan logika. Sifat adalah top down rules. Jadi yang diciptakan oleh komputer. Kemudian juga sebagai contoh misalnya apa? Ada aplikasi sini adalah misalnya TurboTax gitu ya. Yang dimana dia dia itu merupakan personal income tax law gitu kan. Yang memang versi Amerika ya, karena di Amerika itu kan kalau kita ngitung pajak kan ngitungnya kita sendiri gitu ya. Kemudian represented as logical computer rules gitu loh. Oke. Lalu yang kedua, machine learning. Machine learning itu adalah kita bicara mengenai algoritma ini yang menemukan pattern-nya itu dalam pattern atau pola-pola itu di dalam data, dan juga dia merefer kepada rules-nya itu ya sesuai dengan aturan yang sudah ada gitu loh. Machine learning itu merupakan bentuk yang dominan dari artificial intelligence yang digunakan saat ini gitu loh. Oke, coba kita lihat misalnya machine learning. Misalnya digunakan misalnya pada saat misalnya untuk Netflix misalnya dia memberikan rekomendasi film-film yang cocok sesuai dengan karakter kita gitu loh, sesuai dengan karakter, gender, dan juga usia gitu loh. Misalkan kalau usia seperti saya misalnya usia 40 gitu, 40 tahun ke atas, laki-laki dengan pekerjaan, yang punya pekerjaan, kecenderungannya adalah seperti ini. Misalnya dilihat juga dari jenis-jenis film yang sudah ditonton sebelumnya. Jadi itu nanti akan ada kesamaan. Oke, misalkan
saya misalnya suka misalnya apa, nonton film misalnya apa, misalnya seperti apa kayak Top Gun, atau misalnya film apa, misalnya film-filmnya siapa dengan bintangnya misalnya siapa Bruce Willis, atau misalnya bintang misalnya siapa Harrison Ford. Nanti kemungkinan besar ya dan apa Netflix akan memberikan rekomendasi dengan bintang-bintang yang kurang lebih sama gitu loh, atau dengan genre film, jenis film yang kurang lebih sama, misalnya action movies gitu kan ya, action movies, atau mungkin salah apa jadi nggak akan mungkin aja nanti tiba-tiba muncul rekomendasi film Korea gitu kan ya, atau drakor, atau mungkin film-film Cina gitu kan nggak akan mungkin gitu. Jadi dia akan melihat kepada kepada karakter karakter si konsumennya, dan juga dia akan melihat pattern dari sebelumnya gitu loh. Kemudian juga setelah Google Translate, Google Translator ini juga sama. Jadi juga kan dia menggunakan metode machine learning gitu loh. Nah, kemudian juga misalnya untuk self driving vehicles gitu loh. Memang saat ini di Indonesia memang belum ada gitu kan ya. Ya dengan mengingat kondisi lalu lintas yang seperti sekarang ini di Indonesia, mungkin mungkin kalian pernah lihat ya, trending topik apa yang mobil Tesla yang dia dia error apa yang di lalu lintas di Vietnam, karena lalu lintas itu crowded, padat di sana gitu kan ya gitu. Oke, ini kan bisa baca sendiri karena ini kan lebih pada mendetailnya. Ada beberapa poin-poin machine learning gitu, kepada learningnya, pattern detection-nya, data, kemudian juga self programming gitu loh. Gitu. Mungkin juga contoh seperti apa email apa filter untuk email spam gitu kan juga menggunakan machine learning gitu loh. Oke, ya itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Monggo kalau mau ditanyakan silahkan. Kalau dari saya udah ini aja sih yang jelas kan ini. Oh ya, sama ini saya minta satu. Kalian coba kumpulin aja bahan-bahan mengenai apa artificial intelligence. Saya nggak tahu ini kelihatan nggak dari buku kalian ini. Ini saya punya apa? Ini sih nggak harus beli ya, tapi paling nggak ini saya coba apa? Saya ngambil beberapa bahan juga dari sini untuk mata kuliah. Nggak hanya sekedar mata kuliah, tapi juga untuk mata kuliah yang lainnya. Ini adalah mengenai apa? Revolusi industri keempat ya. Ini yang dikarang oleh Klaus Schwab. Nanti kalau misalkan saya punya punya PDF-nya saya share ke kalian. Ini revolusi industri keempat, ini karangan Klaus Schwab. Kemudian juga ada lagi nih yang buku ini yang pengarangnya lokal, revolusi industri 4.0. Seperti ini kalau misalkan yang mau coba iseng-iseng lihat sih nggak apa-apa. Ini juga cukup bagus sih untuk menambah mengenai ya pengetahuan kita yang mengenai apa revolusi industri dan juga teknologi yang men-trigger revolusi industri itu seperti apa saja gitu loh. Dan juga ancaman beserta peluang dari revolusi industri 4.0 gitu loh. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi ya. Sebentar aja saya mau coba jelasin. Kalau kecerdasan buatan atau artificial intelligence dampaknya apa? Ada dampak negatif dan juga dampak positif. Kita lihat dulu untuk beberapa dampak positifnya itu adalah pertama adalah mengenai pencapaian pekerjaan. Jadi adanya inovasi, pencapaian pekerjaan, kemudian juga reorganisasi birokrasi yang usang, kemudian juga apa namanya keunggulan di bidang ilmu medis dan juga pemberantasan penyakit. Nah, seperti itu. Kemudian juga yang dampak negatifnya itu adalah bisa jadi mungkin banyak dari pekerja yang akan kehilangan pekerjaan mereka karena sudah diambil alih oleh aplikasi atau oleh mesin gitu loh. Gampang kan soalnya seperti apa? Soalnya seperti kayak apa penjaga pintu tol. Sekarang kan udah nggak ada. Mungkin 5 tahun, 6 tahun lalu kan kita masih melihat adanya penjaga pintu tol gitu kan ya. Jadi antreannya masih panjang
apa yang untuk pembayaran masih menggunakan manual, masih menggunakan uang biasa gitu, masih dengan ada penjaga dibandingkan dengan menggunakan pintu tol yang menggunakan e-money gitu loh. Seperti itu. Oke, ya itu dari saya. Kalau ada yang menanyakan silahkan, kalian bisa japri saya atau bisa juga ditanyakan di grup. Itu jadi dari saya. Sekian teman-teman ya. Ada yang menanyakan mungkin dari teman-teman semuanya? Oke, kalau nggak ada, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti tolong kalian itu aja kalau nanti kalian kalian coba kumpulin aja bahan-bahan terkait mengenai artificial intelligence, kemudian aplikasi di mana-mana saja, kemudian keuntungan buat kita beserta kerugian itu apa-apa saja gitu loh. Tadi kan sudah bahas sebagian, mungkin kalau kalian coba gali lebih dalam lagi, apa aja sih kira-kira masalah pekerjaan yang akan hilang di masa yang akan datang gitu loh. Monggo silahkan gitu, oke? Sekian dari saya, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan semua teman-teman ya, dan juga jangan lupa bahagia, gitu kan ya. Jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak. Gitu ya, jangan lupa bahagia. Pokoknya kalau mau sambil makan, sambil ngopi ya nggak ada yang larang. Yang kalau ada di rumah sendiri kan, kayak misalnya Ahmad ada di kantor yang misalnya Pak saya ngopi dulu sebentar ya monggo aja nggak apa-apa gitu ya. Pak saya belum makan, ya udah sambil makan gitu. Apa? Masak Indomie pun juga nggak apa-apa kan, nggak baunya nggak akan nyampe ke sini gitu kan ya. Pak, kopi rekomendasi dong Pak, selain kopi gajah sama kopi giluk. Ya terserah, kopi harus hitam itu aja ya, buat saya. Coffee is black, black is coffee gitu aja udah. Tinggal campur campur supaya mengurangi kepahitannya, mungkin campur kalau mau gila lagi kapal api. Kopi kenangan campur jahe boleh gitu. Pokoknya yang sesuatu yang sifatnya alami semua lah gitu ya. Sesuatu yang sifatnya Indonesia banget lah gitu loh. Ya, lagi tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap optimis ya, dan 3M. Jangan sampai 7M ya, gitu ya. Nanti ada yang memakai masker, jaga. Oke ya, sip ya. Terima kasih banyak semuanya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.